Jadi surga itu nggak ada urusan dengan agama kau. Semua orang boleh masuk surga. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Soma, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat serta ikhwan fillah, viral ya seorang yang berpakaian muslim tetapi mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad itu ahli neraka. Dan paham-paham yang dianut oleh seorang yang berpakaian muslim ini ya sepertinya tidak sama dengan paham kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saudara sebelum kita menanggapinya, mari kita simak videonya ya, cuplikan video dari seorang yang viral dengan mengatakan Ustadz Abdul Somad itu calon ahli neraka atau iya ahli neraka. Silakan. Apakah selain aswaja boleh masuk surga? Boleh masuk surga. Surga itu bukan milik agama, surga itu milik Allah. Siapapun boleh masuk surga. Di mana surga itu? Surga itu di bumi ini. Nanti setelah kau mati, kau dilahirkan lagi ke bumi ini. Jadi surganya di sini. Sini. Apa itu surga? Surga itu rasa sukacita hati kau. Kau reda dengan keadaan, itulah surga. Jadi surga itu nggak ada urusan dengan agama kau. Semua orang boleh masuk surga. Nah, sahabat alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan kepada video selanjutnya, cuplikan video seorang yang mengklaim bahwa Ustadz Abdul Somad itu ahli neraka. Kita bisa menyimak dari sebuah cuplikan video ini ya, apa yang disampaikan oleh seorang bapak-bapak ini. Dia sepertinya ya awam ya, atau mungkin ya aliran liberal ini ya, bukan komunis, karena dia percaya agama tetapi dia menghukumi bahwa surga itu bisa siapa saja yang memasukinya tanpa mementingkan atau melihat agamanya. Nah, sahabat ikhwan fillah, ini sudah jelas ya dalam Al-Qur'anul Karim itu disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal jannatu 'indat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal azim. Dan semuanya surga itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah landasan takwa itu dimulai dari adanya Islam, iman, ihsan. Lahirlah adanya takwa. Sedangkan si bapak-bapak ini menyebutkan bahwa ya siapa saja orangnya tanpa melihat mementingkan agama, dia itu boleh masuk surga. Ini sebenarnya di paham liberal ya, paham yang sangat kacau sekali. Disebutkan juga ada yang berpendapat paham liberal ini seperti orang munafik. Dia beragamakan Islam tetapi dia menghancurkan agama Islam, ajaran murni agama Islam. Nah, saudara bila inilah yang paling menyakitkan ya bagi kita selaku aswaja juga. Kita bisa mendengar dalam cuplikan video tersebut. Silakan. Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Soma, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Menakut-nakuti orang, suka meneror orang, bilang haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka. Dia itu neraka itu rasa was-was hati, rasa susah kita, rasa takut-takut. Nah, itu neraka. Siapa yang takut-takuti kita? Coba kau pikirkan. Kan orang-orang yang takut-takuti kita itu macam Ustaz Somad, Ustaz lain lah, Ustaz Wahabi. Banyak Ustaz itu menakut-nakuti kita, meneror kita. Mereka sendiri nggak tahu yang mana akhirat, yang mana surga neraka, mereka nggak tahu. Nah, mereka dengar-dengar saja. Dan bahkan mereka menyangka Tuhan hanya paham bahasa Arab. Tuhan nggak tahu bahasa burung. Tuhan nggak tahu bahasa burung itu macam mana, bahasa semut, bahasa binatang, bahasa lembu. Tuhan nggak tahu menurut mereka. Makanya mereka selalu berfatwa bahwa kalau tidak menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, Tuhan tidak bisa tahu maksud kita apa. Nah, macam itu. Itulah kelemahan akal mereka dalam mengkias. Makanya kita nggak usah ikut mereka itu. Kalau kita ikut orang yang macam itu, sesat kita juga. Nah, mereka orang yang keliru, orang sudah disesatkan oleh Allah, biarkan aja.
Jadi kesimpulannya surga itu milik Allah, dan Allah bisa memasukkan siapa saja yang dia mau masukkan, nggak ada urusan dengan agamanya. Nah, sahabat, alhamdulillah sungguh miris sekali ya apa yang disampaikan seorang bapak-bapak ini, menyebutkan dan menilai bahwa seorang Ustadz Abdul Somad itu adalah ahli neraka, akan masuk ke dalam neraka karena menyampaikan halal haram. Padahal itu sudah jelas ya, itu suatu kewajiban bagi para ulama, para ustadz yang mengerti paham akan agama itu, menyampaikan yang hak dan menyampaikan yang batil. Yang hak bilang sebut saja hak, dan batil sebut saja batil. Yang haram sudah jelas, maka sebutkan saja haram, dan yang halal begitu pula, jelaskan dan sebutkan dengan yang halal. Tapi si bapak ini kenapa komplain? Jadi saya kira, ya kami kira bahwa si bapak-bapak ini menganut paham liberal yang sangat berbahaya sekali ya, apalagi kalau sudah meracuni generasi-generasi penerus kita. Dan bisa jadi ya, paham dari seorang bapak-bapak ini bisa saja menuduh kafir kepada sesama muslim, sesama saudara muslim. Padahal dalam aturan akidah kita, selama akidahnya sama, maka itu adalah saudara kita, tidak boleh disebut kafir. Nah, sahabat alhamdulillah, juga kita mendengar dari si bapak ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya paham terhadap bahasa Arab, atau Ustadz Abdul Somad menyebutkan itu, kata si bapak ini harus dengan bahasa Arab. Padahal ada hal-hal tertentu yang memang wajib harus melakukan dengan bahasa Arab, itu pun kalau mampu ya, seperti kan di dalam sholat. Nah, dalam sholat ada takbiratul ihram, ada Fatihah dan sejenisnya yang disebut itu rukun qauli, itu memang harus berbahasa Arab. Tetapi dalam hal duniawi kita, kehidupan kita sehari-hari tidak diwajibkan ya, malahan tidak ada yang menyuruh juga kita kan belajar memakai bahasa Arab. Kita hidup di Indonesia itu ya memakai bahasa kita, tetapi kalau haliyah, ubudiyah, peribadatan yang telah diatur oleh agama, oleh syara, dimanapun orangnya berada, negara manapun, maka ketika rukun qauli harus diucapkan dengan bahasa Arab, maka disitulah bahasa Arab wajib seluruhnya umat muslim. Hal lain berbeda dengan masalah doa. Doa itu ya boleh dengan bahasa Arab atau bahasa ajam. Walaupun tidak pakai bahasa Arab, Allah mengerti kok, Allah tahu, dan Allah paham akan bahasa kita. Tetapi si bapak ini ya sayang sekali, ya kami kira bapak ini mungkin awam, atau ya kedua pahamnya paham liberal. Naudzubillah summa naudzubillah. Liberal ini dengan ulama menyatakan sebagaimana disebutkan bahwa dia itu termasuk munafikin yang akan menghancurkan agama Islam dengan paham-pahamnya, merusak paham agama Islam yang murni, yang asli sesuai dengan turunan Quran dan juga yang lainnya. Kita bisa melihat setelah mendengar cuplikan video tersebut bahwa keyakinan si bapak ini, siapapun orangnya, siapapun agamanya, itu bisa masuk ke dalam surga bebas. Dan juga dalam mengatakan surga itu berada di dunia ini paham bukan paham agama Islam ya, karena paham agama Islam surga itu adalah alam gaib ya, termasuk alam gaib ada, tetapi bukan di dunia ini. Nah, sahabat alhamdulillah, adapun paham dari si bapak ini bisa disebutkan mungkin itu reinkarnasi ya. Nanti setelah kita meninggal, maka akan hidup kembali di dunia ini, yakni di bumi ini sendiri ya. Jadi itu paham reinkarnasi. Dan juga si bapak ini menyebutkan bahwa surga itu adalah sukacita hati, jadi kebahagiaan menurut hati ya. Keadaan kita berbahagia itu adalah surga. Nah, sahabat alhamdulillah, sepertinya ini bahasa harus kita ditafsirkan kembali ya. Dan juga siapa ini menyebutkan bahwa neraka itu adalah rasa kesusahan, rasa was-was dan kesedihan hati mungkin ya, yang mana dia menyebutkan bahwa surga dan neraka itu berarti adanya di bumi ini. Mungkin itu surga dan neraka dunia ya, sebagian kecil atau ya sedikit rasanya ya. Yang ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran kita, tentuan syariat kita, surga dan neraka itu adalah alam yang gaib, bukan di bumi ini, berbeda alam. Jadi kita hidup ini pertama di alam arwah ya, terus langsung kepada alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam barzakh, dan juga alam akhirat, yakni masuk surga dan neraka. Nah, sahabat alhamdulillah, mungkin hanya itu ya kita bisa simak dalam kesempatan kali ini. Sungguh miris sekali ya seorang yang berpakaian muslim dan mengklaim, menuduh bahwa orang muslim saudaranya sendiri itu akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga anak-anak kita, generasi penerus kita dijauhkan dari paham-paham seperti ini ya, paham-paham liberal. Naudzubillah, paham komunis. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Akhir kata hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.